Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jia Ananda dengan info 0102 1382 328150. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai Keynes dan post Keynes. Mungkin langsung saja masuk ke materinya. Oke, untuk slide kedua itu ada latar belakang. Nah, latar belakang dari terjadinya teori Keynes ini pertama-tama dilatar belakangi oleh tokoh utama yang bernama John Maynard. John Maynard di sini dia merilis sebuah buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money. Ia menentang teori klasik yang mengatakan pasar selalu seimbang. Lalu, Keynes menunjukkan bahwa pengangguran bisa terjadi dalam jangka panjang karena kurangnya permintaan dalam ekonomi. Lalu kenapa sih teori Keynes ini bisa muncul? Yang pertama itu, ekonomi klasik itu percaya bahwa pasar seimbang, yang artinya di mana jika terjadi pengangguran, pasar akan menyesuaikan sendiri melalui penurunan upah. Lalu yang kedua, terjadinya stagnasi dan pengangguran tinggi saat Great Depression. Ini membuktikan bahwa teori klasik tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu yang ketiga, ada permintaan agregat bisa kurang dari yang dibutuhkan. Nah, artinya jika masyarakat dan perusahaan tidak cukup belanja, produksi turun dan pengangguran meningkat. Lalu yang keempat, ada peran pemerintah sangat penting. Nah, pemerintah di sini harus meningkatkan pengeluaran untuk mendorong ekonomi saat sektor swasta lemah. Baiklah, kita masuk ke konsep utama dalam pemikiran Keynes. Yang pertama, ada permintaan agregat menentukan output dan pengangguran. Semakin tinggi permintaan, maka semakin tinggi produksi dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Lalu ada konsumsi dan investasi. Nah, konsumsi di sini tergantung pada pendapatan, dan sedangkan investasi tergantung pada harapan keuntungan dan suku bunga. Lalu yang ketiga adalah kebijakan fiskal dan multiplier effect. Pengeluaran pemerintah tidak hanya berdampak langsung, tetapi juga menimbulkan efek berantai dalam ekonomi. Baiklah, kita masuk ke relevansi pemikiran Keynes. Nah, pemikiran John Maynard Keynes ini sangat relevan karena dalam kondisi krisis, sektor swasta cenderung menahan konsumsi dan investasi akibat ketidakpastian, sehingga permintaan agregat menurun dan menyebabkan turunnya produksi serta meningkatnya pengangguran. Sehingga pemerintah itu perlu melakukan kebijakan fiskal ekspansif seperti meningkatkan pengeluaran dan memberikan subsidi dan bantuan sosial untuk mendorongnya kembali aktivitas ekonomi melalui multiplier effect. Contohnya saat pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menjalankan program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, berupa bantuan sosial dan subsidi UMKM. Oke, kita masuk ke pemikiran post-Keynesian. Nah, pemikiran post-Keynesian merupakan pengembangan sekaligus kritik terhadap teori Keynes yang disederhanakan oleh ekonomi neoklasik dengan menekankan bahwa ekonomi tidak selalu berada dalam kondisi seimbang, dipenuhi ketidakpastian, serta sangat dipengaruhi oleh sektor keuangan dan distribusi pendapatan. Sehingga analisis ekonomi itu tidak hanya cukup melihat permintaan agregat, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor ekspektasi, ketimpangan, dan dinamika sistem keuangan. Contohnya, ketika investor ragu terhadap kondisi ekonomi global, mereka menahan investasi meskipun suku bunga rendah karena ketidakpastian masa depan lebih berpengaruh dibandingkan perhitungan nasional semata. Baiklah, kita masuk ke penyebab terjadinya post-Keynesian. Yang pertama, ada ketidakpuasan terhadap interpretasi neoklasik atas pemikiran John Maynard Keynes yang dianggap terlalu menyederhanakan teori aslinya. Lalu yang kedua, ada pengalaman krisis ekonomi seperti Great Depression yang menunjukkan pasar tidak selalu stabil dan tidak otomatis seimbang. Lalu yang ketiga, adanya konsep ketidakpastian fundamental, yaitu masa depan ekonomi tidak bisa diprediksi secara pasti dengan model matematis sederhana. Lalu untuk tokoh-tokoh post-Keynesian itu ada tiga. Yang pertama ada John Robinson, Nicholas Kaldor, Hyman Minkins. Nah, John Robinson di sini menekankan kritik terhadap ekonomi neoklasik yang penting pada distribusi pendapatan. Lalu ada Nicholas Kaldor, itu fokusnya pada pertumbuhan ekonomi dan pemeran permintaan. Lalu yang ketiga ada Hyman Minkins, itu mengembangkan teori bahwa stabilitas keuangan justru dapat memicu krisis ekonomi. Oke, di sini ada fokus utama post-Keynesian. Yang pertama ada ketidakpastian fundamental, di mana pelaku ekonomi tidak bisa membuat keputusan hanya berdasarkan data di masa lalu karena masa depan tidak pasti. Ini mempengaruhi investasi dan keputusan ekonomi lainnya. Lalu yang kedua ada financial instability hypothesis.
itu dimana Minsky menjelaskan bahwa saat ekonomi stabil, orang cenderung lebih berani mengambil risiko atau utang dan spekulasi meningkat yang akhirnya memicu krisis keuangan. Lalu yang ketiga ada distribusi pendapatan. Jika pendapatan hanya terpusat pada kelompok tertentu, maka daya beli masyarakat menjadi rendah, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil. Baiklah, kita masuk ke relevansi post-Keynesian. Di mana pemikiran post-Keynesian ini sangat relevan dalam menjelaskan ekonomi modern yang sangat kompleks, terutama terkait krisis keuangan dan tidak stabilan sistem, di mana menurut Heyman sendiri, ekonomi itu justru dapat mendorong perilaku spekulatif yang meningkatkan utang dan risiko hingga akhirnya memicu krisis, serta diperkuat oleh fenomena ketimpangan dan pendapatan dan didominasi sektor keuangan yang membuat ekonomi semakin rentan terhadap guncangan. Contohnya adalah krisis keuangan global pada tahun 2008. Banyak lembaga keuangan memberikan kredit beresiko tinggi karena terlalu optimis yang akhirnya menyebabkan runtuhnya sistem keuangan dan resesi global. Di sini ada kesamaan dari teori Keynes dan post-Keynesian. Yang pertama adalah menolak pasar selalu seimbang. Kedua teori ini percaya bahwa pasar itu bisa mengalami kegagalan dan tidak selalu stabil. Lalu yang kedua adalah menekan peran pemerintah. Pemerintah itu diperlukan untuk mengatur ekonomi dan mengatasi krisis. Lalu yang ketiga adalah fokus pada pengangguran dan kegagalan pasar. Kedua teori ini berusaha menjelaskan bahwa mengapa pengangguran itu bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Lalu kita masuk ke perbedaan dari kedua teori ini. Yang pertama itu Keynes itu lebih fokus pada jangka pendek. Dia lebih menekankan bahwa bagaimana mengatasi krisis dalam waktu cepat melalui permintaan agregat. Lalu untuk post-Keynesian itu fokusnya itu jangka panjang dan ketidakpastian, itu lebih melihat dinamika ekonomi dalam jangka panjang yang penuh ketidakpastian. Lalu untuk Keynes sendiri itu fokusnya pada peran pengeluaran pemerintah, di mana itu terkait kebijakan fiskal. Dan untuk post-Keynesian sendiri itu lebih menyoroti peran sistem keuangan dan distribusi pendapatan dalam menciptakan ketidakstabilan. Itu dalam hal sektor keuangan dan ketimpangan. Oke, baiklah. Adapun kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi itu di mana pemikiran Keynes dan post-Keynesian itu memberikan kerangka penting untuk memahami ekonomi modern. Peran pemerintah dan kebijakan ekonomi tetap krusial dalam menjaga stabilitas. Lalu post-Keynesian itu memberikan dimensi tambahan untuk menghadapi ketidakpastian dalam krisis finansial. Dan memahami kedua aliran ini dapat membantu merancang kebijakan ekonomi yang adaptif dan efektif. Mungkin itu saja penjelasan dari materi terkait Keynes dan post-Keynesian. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.